Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fanawayna ta'aluma wa ta'aliman wa nafa'a al-intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Kembali kita bertemu dengan Majelis Nuzhatin Nazar fi tawdih nukhbatil fikr lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai satu pembahasan yang sangat khatir, sangat penting, dan banyak di dalamnya itu terjadi khilaf atau perlu adanya dirosah lebih mendalam mengenai pembahasan tersebut, yaitu ziyadat thiqah. Kita telah menyebutkan apa itu ziyadat thiqah, ta'arif dari ziyadat thiqah, dan kita juga telah menyebutkan bahwasanya pembahasan ziyadat thiqah ini dibahas setelah pembahasan hadis sahih dan hasan, atau di bawah pembahasan sahih dan hasan, karena memang kita masih berputar, masih berada di dalam pembahasan hadis makbul, sahih ataupun hasan. Dan kita telah sebutkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi keadaan dari ziyadat thiqah itu pada dua pembagian. Kalau ada mukhalafah, yang pertama ziyadat thiqah ada mukhalafah, yang kedua tidak ada mukhalafah. Kalau ada mukhalafah itu berarti ditolak. Kalau tidak ada mukhalafah diterima. Berarti situ ada namanya ar-rajih wal marjuh ketika adanya mukhalafah, yang mana itu adalah bagian daripada mukhalafah atau syadz. Syadz berdasarkan istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar atau istilahnya Imam Syafi'i, sebagaimana yang kita akan bahas pada hari ini. Tapi kita juga telah menyinggung bahwasanya pembahasan ini perlu ada namanya dirosah tatbiqiyah, dan kita sudah menyinggung ada beberapa bahithin yang melakukan atau yang menulis beberapa kitab atau menulis kitab yang mengumpulkan tatbiqat dari ziyadatul thiqah itu sendiri. Ada beberapa bahithin, saya sebutkan sebagiannya, dan dari dirosah tatbiqiyah itu disimpulkan bahwasanya menghukumi ziyadatul thiqah itu tidak ada yang namanya hukum kulli yang didasarkan pada kaidah secara umum. Walaupun ini tidak menafikan taqaid atau nadhariyat yang ditulis Al-Hafidz Ibnu Hajar sini atau ulama lainnya dari mereka-mereka yang menulis dalam menulis mustalah al-hadis. Karena memang begitu, yang namanya qawaid atau usul atau nadhariyat itu tidak muttaridah. Pasti ada di situ yang namanya mustathnayat. Sebagaimana di qawaid-qawaid lainnya. Kita lihat sama halnya sebagaimana di usul fiqh seperti itu. Apalagi ulama usul fiqh yang menulis usul fiqh itu berdasarkan caranya mutakallimin. Mereka mulai dari qawaid dulu atau usul dulu atau tanzir atau taqaid dulu, setelah itu baru tatbik. Oleh karenanya furu' yang ada kitab usul fiqh kita tidak bisa jadikan i'timad, karena itu hanya sebagai misal untuk mendekatkan faham atau takrib, mendekatkan atau penjelasan daripada kaidah-kaidah tersebut. Begitu juga hanya di usul hadis ini atau ilmu hadis ini. Walaupun antara kedua usul ini, hadis dan fiqih, tidak selamanya sama dari segala aspek. Jadi saya tidak mengkiaskan, cuman hanya mendekatkan permasalahan ini untuk biar lebih jelas. Jadi perlu ada namanya, sebagaimana sudah mereka para ashab ilmu mustalah sudah menuliskan nazariyat atau kaidah-kaidah di kitab mustalah atau ulumul hadis, perlu juga ada namanya tatbiqat, dalam rangka bukan menghilangkan atau menafikan juhud usaha para ulama yang telah menulis di ilmu hadis, akan tapi dalam rangka menyempurnakan juhud itu sendiri. Kalau mereka lakukan istiqra' naqis, contohnya istiqra'nya naqis, kita coba, bukan mengklaim, coba agar istiqra' itu diperluas sehingga mendekati istiqra' tam atau istiqra' tam sesuai dengan kemampuan orang-orang atau para bahithin di zaman ini.
dengan ikhtilafnya masyarib mereka. Itu pembahasan mengenai ziyadah thiqah sebelumnya. Pada hari ini kita akan masuk ke asyad dan munkar. Namun pembahasan ini pada zahirnya hanya membahas mengenai dua mustalah, asyad dan munkar. Tapi pada hakikatnya yang dibahas adalah 4 mustalah. Ada 4 mustalah yang akan keluar secara umum pada hari ini. Ada syadz, muqabilnya mahfuz, munkar, muqabilnya ma'ruf. Langsung saja. Di sini. Anqas min hadits la yadullu ala tahri. Tamam. Di sini fi qaulil hafiz, qala al-hafiz Ibn Hajar, Ahmad bin Ali bin Hajar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi syekhina fi darain amin. فإن خُلِفَ بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. Bahkan beliau memulai di sini dengan mahfuz, bi'tibar kauni mahfuz itu adalah hadis makbulnya, mahfuz yang diterima. Muqabilnya, lawannya syadz. Memang mahfuz ya, kalau kita fokus ke syadz, kita sudah tahu apa itu mahfuz dan bagaimana kedudukan mahfuz di indal muhadditsin. Kata beliau, kalau khulifa bi arjah minhu, suatu hadis sahih atau hasan, suatu hadis sahih atau hasan di mukhalafah oleh hadis sahih atau hasan juga. Anggap kita ta'yin saja sahih. Kita bilang sahih, hadis sahih di mukhalafah oleh hadis sahih juga. Tapi sihah yang mukhalif ini arjah. Artinya apa? Asah. Jadi ada sahih, ada asah. Kedua-duanya ishtirak dalam sahih. Artinya sama-sama sahih. Tapi yang kedua ini asah. Dan yang asah ini mukhalif yang sahih. Ini yang dimaksud dengan fa in khulifa ay sahih bi arjah min as-sahih. Kenapa? Apa yang membuat as-sah ini al-asah ini arjah? Banyak. Berupa apa? Berupa wujuh tarjihat. Udah beberapa kali saya sebutkan wujuh tarjihat itu banyak. Para ulama bahkan sebelum al-Hafidz di Kutubil Mustalah banyak menyebutkan, beberapa dari mereka menyebutkan aujuh tarjih secara ijmal, walaupun secara nazariyat atau secara ijmal, walaupun tanpa contoh misalnya, atau contoh tapi sekadar atau 1-2 contoh untuk sebagian wujuh. Maka di situ ada namanya tarjihat dirasah tatbiqiyah juga, saya sudah pernah sebutkan. Di antaranya wujuh tarjih fil fi Fathil Bari, syadz wa ziyadati thiqah. Tamam? Li Syekh Nadir Al-Umrani, 2 jilid dengan isyraf Al-Ustaz Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Dan kitab lainnya mengumpulkan wujuh tarjih atau wujuh tarjihat secara dirasah nazariyah, tapi yang intinya itu nazariyah tatbiqiyah. Maka beliau sini limazidi dhabtin, artinya limazidi dhabtin ini misal daripada murajjih, yang membuat hadis ini arjah, yang membuat dia asah dari yang pertama ini. Misalnya yang kedua ini yang arjah ini, dia arjahnya itu arjahiyatuhu. Karena apa? Karena dia punya ziyadatu dhabt. Ini dhabit, yang pertama dhabit, tapi di sini yang kedua ini adbat, aqwa, lebih kuat hafalannya. Atau kathrati adad. Nah, ini misal lain. Masih dengan yang pertama ini tadi sahih, tapi ada 2 atau 3 rawi mukhalifin yang pertama ini. Jadi sama statusnya. Yang kedua ini, kelompok ini arjah dari yang pertama ini. Walaupun yang pertama ini sih thiqah. Contohnya Imam Malik, beberapa kali juga saya sebutkan. Imam Malik khilaf dalam sebuah hadis dengan para ulama antara Amr bin Utsman dengan Umar bin Utsman. Dua-duanya Amr dan Umar satu bapak. Tapi Imam Malik bilang yang rajih untuk hadis itu, ini misalnya ada di Muqaddimah Shalah.
Amr, kata Imam Malik. Bahkan ketika beliau lewat rumah Amr, beliau tunjuk ini Amr, Amr. Artinya beliau tahu bahwasanya beliau di mukhalif, beliau mukhalif jumhur dalam hal ini. Tapi beliau juga bersikeras. Amr. Padahal yang sebenarnya adalah rajihnya Umar. Ini kan kita mentarjihkan kenapa? Li kathrati adad. Kathrati adad ini dengan ibarah lain dengan sifah juga. Ghairi dzalik min wujuhi tarjihat. Silahkan dirujuk kitab tatbiq tadi. Farrajih yuqalu lahu, maka rajih itu namanya apa, istilahnya apa? Mahfuz. Wa muqabiluhu marjuh tentunya. Kalau ada rajih ada marjuh. Namanya apa? Syadz. Misalnya apa? Ini misal Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, ma rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibn Abbas anna rajulan tufiya ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulan a'taqa wa lam yada'a wa lam yatruk. Jadi seseorang meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meninggalkan satu orang pun dari yang ahli warisnya kecuali seorang hamba sahaya yang dia bebaskan. Kita telah belajar di ilmu mewaris, seorang itu akan mewariskan harta pusaka itu dengan wala. Itu tentu ini tentunya bi'tibar makana, karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi syahidnya di mana? Di sini syahidnya, kata Ibnu Hajar. Tapi perhatikan sanadnya. Ini hadis pertama diriwayatkan oleh 3 a'immah di sini. Azwu Al-Hafidz Ibnu Hajar 3. Walaupun qabil ziyadah. Dan tak ada dharar di situ. Ibnu Uyainah Syekh Imam Syafi'i Al-Makki dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibn Abbas. Tapi syahidnya bukan di mana? Syahidnya adalah di Ibnu Uyainah. Maka kata beliau, wa taba'a Ibnu Uyainah ala wasli Ibnu Juraij wa ghairuhu. Ibnu Juraij ini thiqah, Ibnu Uyainah thiqah. Jadi kedua-duanya meriwayatkan hadis ini dengan ibarah yang sama atau dengan wajah yang sama. Saya nggak bilang dengan ibarah. Ibarah semua sama, bahkan mukhalif juga dengan ibarah yang sama. Tapi perbedaannya di mana? Lihat perbedaannya di sini. Bahkan Ibnu Juraij wa ghairuhu. Berarti apa? 2 orang ke atas. Bukan 2 lawan 1 di sini. Bukan yang kathrat adat ini hanya 2 orang, tapi ada yang lainnya selain Ibnu Juraij. Wa khalafahum, mereka dimukhalafah oleh siapa? Hamad bin Zaid bin Dirham. Karena ada Hamad bin Salamah bin Dinar, sini Hamad bin Zaid bin Dirham. Ketiga orang ini, Ibnu Uyainah, Ibnu Juraij, Hamad bin Zaid, semuanya apa? Thiqah. Jadi kita masih berputar di sekitar hadis thiqat. Yang mana ini erat kaitannya dengan pembahasan inti kita, itu apa? Sahih, kemudian kita lanjutkan dengan hasan, dengan semua rincian yang ada. Syuf, kata beliau apa kata al-musannif sini? Terjem. Beliau sini sudah apa? Tawalla terjemah setiap ruwah dalam sanad itu. Pertama beliau menterjemah Ibnu Uyainah, ma'ruf, tidak ada apa namanya? Khala, tidak ada jarh di situ sedikit pun. Kemudian Amr bin Dinar juga Ausajah walaupun dia tidak masyhur tapi ditawthiq oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas. Ibnu Juraij juga thiqah walaupun dia mursil dan dia mudallis. Tamam. Hamad bin Zaid juga tamam. Bahkan Ibnu Ma'in bilang apa? Laisa ahadun athbat min Hamad bin Zaid itlaqan. Ibnu Ma'in ma'ruf dengan tasyaddudnya. Tapi permasalahannya di mana? Walaupun Hamad bin Zaid thiqah, tapi dia mukhalif siapa? Mukhalif al-aktsar minhu. Al-aktsar minhu. Semuanya thiqah. Artinya apa dengan bahasa lain? Yukhalifu thiqat. Tamam? Farawahu an Amr bin Dinar. Di mana wajhul khilafnya? Di mana wajhul khilafnya wahai Imam? Hamad bin Zaid mukhalif Ibnu Uyainah wa Ibnu Juraij wa ghairuhuma. Di mana mukhalafahnya? Kata beliau, farwahu an Amr bin Dinar, Ibnu Zaid meriwayatkan daripada Amr bin Dinar sebagaimana Ibnu Uyainah dan Ibnu Dinar. Dari Ausajah, akan tetapi Hamad bin Zaid dalam sanadnya tidak meriwayatkan atau tidak menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Langsung dari siapa? Ausajah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ausajah kalau dia tabi'i langsung ke Rasulullah berarti mursal. Berarti ada khilaf di sini apa? Di sini khilaf antara al-wasli wal irsal. Wasl bersambung, mutasil, irsal ada inqita'. Karena enggak mungkin tabi'i berjumpa dengan sahabat Nabi. Kalau dia jumpa Nabi bukan tabi'i namanya, kecuali kalau kita anggap
Bahkan hatta tabi'i kabir mukhadram. Masih tidak ada tabi'i yang namanya liqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu'asarah itu ada di tabi'i kabir atau mukhadram. Apa Ibnu Abi Hatim? Abu Hatim, Abu Hatim. Walaupun Abu Hatim ini banyak nukulat atau riwayatnya itu dari hikayah anaknya, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi. Ayahnya ini Abu Hatim, di sini adalah Muhammad bin Idris. Kata beliau apa? Al-Mahfuz hadits Ibnu Uyainah. Di sini sudah ada istilah al-mahfuz. Jadi tidak bisa kita katakan kalau antum nanti rujuk istilah Imam Suyuti ketika dalam pembahasan ini juga, seolah-olah jangan sampai dipahami seolah-olah Al-Hafidz Ibnu Hajar yang pertama kali mengitlaqkan lafaz apa? Lafaz mahfuz. Akan tapi lafaz atau istilah mahfuz adalah istilah qadim. Memang dipakai oleh mutaqaddimin, di antaranya yang di depan kita sekarang dipakai oleh Abu Hatim Ar-Razi. Al-Mahfuz hadits Ibnu Uyainah. Kenapa? Nah, di sini walaupun Abu Hatim enggak sebutkan kenapa mahfuz, yang mahfuz adalah hadis Ibnu Uyainah. Akan tapi di sini datanglah daur atau peranan kita sebagai tulabil hadis, cari. Makanya ada ba'dul kutub atau rasail dengan judul Qara'in at-tarjih inda siapa? Inda Ibnu Abi Hatim, inda Abi Hatim. Qara'in at-tarjih inda Abi Zur'ah, Qara'in at-tarjih inda Ibnu al-Madini. Qarinatut tarjih itu kita yang mencari atau mutaakhirin. Kalau mutaakhirin tidak cari, berarti tanggung jawab siapa? Sehingga ilmu ini yastamir. Bukan di sini juhud khalaf itu naqab, menghilangkan juhud salaf, tidak ada. Tidak ada ungkapan ini. Yang ada adalah saling menyempurnakan atau bukan menyempurnakan. Kalau lebih mau ibarat melanjutkan perjuangan itu. Tamam? Qala Abu Hatim Al-Mahfuz hadits Mu'inah, beliau sini tidak sebutkan sebagaimana sya'nu. Begitulah memang kebanyakan mutaqaddimin dalam menghukumi hadis tanpa menta'lil. Kalau kita sekarang dituntut untuk menta'lil, karena apa? Di antara sebab roisinya adalah kurangnya alat yang ada pada kita. Jadi kita dituntut untuk kalau apa? In kunta mudda'iyan fadalil. Tamam? Kita mengklaim sesuatu harus datangkan dalil. Jadi istilah itu atau kaidah itu berlaku untuk kita atau atas kita. Fahmad bin Zaid kata Ibnu Hajar min ahli al-adalah wa dhabt wa ma'a dhalika raja Abu Hatim riwayat man hum aktsaru adadan minhu. Di sini Al-Hafidz sudah mengeluarkan wajh tarjih itu, qarinati tarjih itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah keluarkan qarinat tarjih itu. Dan dari Sina'at Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam menyebutkan qarinat tarjih atau wujuh tarjih juga ada di mana? Di muallafat beliau, di antaranya ada di Fathul Bari sebagaimana yang kita singgung tadi. Wa urifa min hadha taqrir anna syadz ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu wa hadha huwa al-mu'tamad. Dari sini kita ketahui bahwasanya maqbul adalah bahwasanya syadz adalah riwayat seseorang, hadisnya maqbul. Perhatikan ibarah di sini maqbul, beliau tidak menyebutkan marwahus thiqah atau marwahus saduq. Beliau sebutkan makbul. Artinya apa? Marwahul makbul, masuklah di situ thiqah, masuklah di situ saduq. Atau dalam bahasa lain, marwahul makbul ay sahihul hadis. Yani fi a'la darajati al-qabul, yaitu sahih. Yani dengan syurutus sahih semua ada, dan syurutus sahih semua ada, termasuklah di situ fi tamamid dhabt. Atau masuk juga di dalam ibarah beliau al-maqbul di sini al-hasan. Karena maqbul, karena hadis hasan hadis maqbul, yuhtajju bihi. Sebagaimana taqaddam kita sudah singgung. Al-maqbul berarti di situ yang hasanul hadis masuk juga. Tapi mukhalifan liman huwa aula minhu. Jadi kalau hasan yukhalif thiqah atau thiqah yukhalif man huwa awthaq, ini namanya apa? Syadz. Ini dia mu'tamad kata beliau, asyadz bihasabil istilah. Tapi di sini saya ingin menyinggung bahwasanya ibarah asyadz ini kalau rujuk ke ini adalah ta'rifnya Al-Hafidz Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Silahkan dirujuk Muqaddimah Ibnu Shalah, karena Imam Ibnu Shalah menukilkan dari ba'd ruwah sampai dengan selanjutnya ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ta'rif syadz sebagaimana yang diiktiman oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Karena di situ ada 3 ta'rif dari syadz. 3 ta'rif masyhur dari syadz. Walaupun memang kita istiqrar ta'rif syadz berdasarkan ta'rifnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yaitu apa? Ta'rif ini yang pertama.
Ini adalah ta'rif Imam Syafi'i. Marwahul maqbul mukhalifan fi thiqah. Di ta'rif Imam Syafi'i, marwahul thiqah atau maqbul yukhalifu fihi nas. Sedangkan Al-Imamul Hakim datang setelah itu punya ta'rif sendiri, yaitu beliau menyatakan bahwasanya al-syadz itu tafarrudus thiqah. Kemudian datang Imam Abu Ya'la Al-Khalili sahibul Irsyad. Beliau menyatakan al-syadz itu adalah mutlaqut tafarrud. Mutlaq tafarrud, bagi baik ada mukhalafah atau tidak, baik yang tafarrud itu adalah thiqah atau tidak. Sedangkan Hakim menyatakan tafarrudus thiqah itu syadz. Jadi apa perbedaan ta'rif Hakim dengan Abu Ya'la Al-Khalili? Perbedaan keduanya adalah bahwasanya ta'rif Hakim muqayyad dengan thiqah. Perbedaan sedangkan ta'rif Al-Imam Al-Khalili, Abu Ya'la Al-Khalili, muqayyad tanpa ada taqyid. Jadi tafarrud mutlaqan. Kemudian apa wajhul ishtirak antara ta'rif Hakim dengan Al-Khalili? Kedua-duanya sama-sama ada qaid atau jinsut tafarrud. Sama-sama fit tafarrud. Mendefinisikannya dengan tafarrud. Hanya saja ta'rif Hakim lebih khusus daripada ta'rif siapa? Al-Khalili. Akan tetapi kedua ta'rif ini bukanlah ta'rif yang mu'tamad sebagaimana Al-Hafiz sebutkan di sini. Walaupun Imam Ibnu Shalah menyatakan syadz itu ada dua surah. Ada dua surah. Yang pertama bahwasanya dan dua-duanya mardud. Kenapa? Karena Imam Ibnu Shalah mentaswiyah antara munkar dan syadz. Jadi ketika beliau bercerita mengenai syadz, beliau ulang lagi bahwasanya dengan taksim yang sama atau rincian yang sama pada pembahasan munkar. Jadi kalau ada al-maqbul yukhalif man huwa aula minhu, kata Ibnu Shalah ini syadz. Kemudian kalau ada dhaif yukhalifu thiqah, dia juga syadz. Dan di waktu yang bersamaan kedua hal ini disebut juga dengan apa? Dengan munkar. Karena maka kalau dirujuk ke Ibnu Shalah, antum akan dapati itu bahwasanya Imam Ibnu Shalah mentaswiyah antara syadz dan munkar. Makanya nanti di akhir pembahasan sini Al-Imam Ibnu Hajar bilang apa? Waqad ghafala man sawwa bainahuma. Walaupun sini ada rincian karena di situ ada sebagian bahithin menyatakan khususnya di munkar, atau kita lanjutkan di munkar. Nanti saya akan menyebutkan ada beberapa tanbihat mengenai pembahasan ini supaya kita tahu apa at-tahqiq dalam kedua istilah ini. Kemudian yang kedua, kita masuk langsung ke al-munkar. Setelah kita membahas asyad dan mahfuz, kita tahu ta'rifnya, definisinya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita sudah tahu bahwasanya ta'rif Ibnu Hajar sesuai dengan ta'rifnya Al-Imam Syafi'i fi Risalah sebagaimana dinukilkan Ibnu Shalah. Kita sudah tahu bagaimana pandangan Ibnu Shalah terhadap hadis syadz, dan kita sudah sebutkan contoh walaupun satu contoh dan untuk hadis syadz. Al-ma'ruf wa in waqa'atil mukhalafah, al-ma'ruf wal munkar. Wa in waqa'atil mukhalafah ma'a dha'fi farajihi yuqalu lahu al-ma'ruf wa qablu yuqal munkar. Jadi kalau ada mukhalafah tapi mukhalif, ada satu sanad dhaif. Ada dhaif di situ. Dan dhaif ini dimukhalif oleh siapa? Oleh hasan atau thiqah. Maka yang dhaif ini namanya apa? Munkar. Yang thiqah ini atau yang saduq ini atau yang hasanul hadis ini dinamakan apa? Ma'ruf. Ya kan, tamam? Ini istinasan dengan qaulin amruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi al-ma'ruf wal munkar. Wa muqabilu yuqalu al munkar. Yang dhaif itu. Yang mukhalaf alaih. Misalnya langsung Al-Hafidz langsung masuk misal. Tapi sebelum itu kita masuk ke atau kita singgung mengenai ta'rif definisi al-mu'alliq. Di sini al-ma'ruf ma rawahul qawi mukhalifan ad-dha'if. Tamam, itu ma'ruf. Ketika ta'arud antara atau ada takhaluf antara dha'if dan qawi, itu namanya ma'ruf, atau al-qawi yukhalifuhu ad-dha'if, itu ma'ruf. Sebaliknya marwa al-munkar marwa ad-dha'if mukhalifan al-qawi wa atlaq katsir man tuqaddim al-munkar 'ala al-fard walau kana arif. Ini tanbih muhim sekali. Baik, tanbih itu akan saya sebutkan di sini. Untuk lafaz munkar khususnya itu perlu di situ ada tanbihat. Kenapa? Karena saya sebutkan di sini bahwasanya lafaz munkar ini ada dua itlaq. Yang pertama bahwasanya mutlaqut tafarrud. Jadi kalau disebutkan munkar jangan sebutkan satu definisi, mesti sebutkan kedua ini. Yang pertama, al-munkar adalah ma rawahu atau ma tafarrada bihi rawin. Jadi mutlaqut tafarrud. Dan ini sesuai dengan ta'rif syadz oleh Khalili tadi.
Jadi ta'rif syadz Khalili yang tadi, mutlaqut tafarrud, itu adalah mungkar di sisi banyak dari mutaqaddimin. Dari sini para ulama mentanbih bagi para bahithin yang menggunakan atau yang istifadah dari kutubi rijal atau kutubil jarh wa ta'dil, harus mentanbih atau tanabbuh ketika setiap menjumpai lafaz mungkar di kitab-kitab tersebut atau di kitab riwayat juga. Karena Imam Tirmizi juga menggunakan lafaz mungkar. Di sini ada 5 contoh bahwasanya mutaqaddimin menggunakan mungkar tapi dalam artian mutlaqut tafarrud. Yang pertama, Imam Ahmad ketika meriwayatkan hadis Aflah bin Humaid Al-Ansari bahwasanya Nabi SAW asy'ar wa hadis waqata li ahli al-Iraq dzata irq, bahwasanya Nabi menetapkan mauqit miqatnya ahli Iraq itu dzatu irq. Hadis syahidnya Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah mungkar. Padahal di mungkar di sini maknanya adalah tafarrud Aflah bin Humaid Al-Ansari. Pertama Imam Ahmad. Yang kedua Imam An-Nasa'i ketika meriwayatkan hadis Jabir. Tamam, sa'altu Jabiran an thaman as-sinnaw wal kalb fa qala zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Apa kata Imam An-Nasa'i? Qala Abdurrahman Imam An-Nasa'i, hadza munkar. Padahal munkar di sini maknanya apa? Ini adalah sesuai atau maknanya syadz. Syadz berdasarkan ta'rifnya Imam Syafi'i atau ta'rifnya Imam Ibnu Hajar. Imam Nasa'i menggunakan lafaz munkar tapi bukan mungkar yang kita istiqrar sekarang, bukan mungkarnya versi Imam Ibnu Hajar. Yang ketiga Imam Tirmizi juga meriwayatkan di Jami' Sahihnya. Kata beliau ketika meriwayatkan hadisnya, qala hadatsana Al-Fadl bin Sabbah Baghdadi ila wa rafa'a al-isnad ila Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salamu qabla al-kalam. Kata beliau apa? Hadza hadits munkar la na'rifu illa min hadzal wajh. Munkar di sini mutlaqut tafarrud. Wa sami'tu Muhammadan yaqul Ambasah bin Abdurrahman dhaif. Ambasah di dalam sanad apa? Dhaif. Ambasah dhaif ma'ruf, tamam. Fil hadits dhahib wa Muhammad bin Zadan munkarul hadits. Tamam. Di sini tidak ada mukhalafah, melainkan apa? Tafarrud. Faqad hakama Abu Isa Tirmidzi 'ala al-hadits, Syekh Nur bilang fi manhaj an-naqd bi annahu munkar wa huwa marwi bi isnad fi dha'ifan wa lam yu'raf al-hadits min wajhin akhar. Kalau tidak ada hadis min wajhin akhar berarti tidak ada mukhalifnya. Hanya saja kedua orang ini adalah dhaif. Bahkan dhaif jiddan. Ini munkar tapi bukan bermakna versinya Al-Hafidz bin Hajar. Bukan ad-dhaif rawa ma rawah dhaif yukhalifu fihi thiqah. Kemudian begitu juga hatta Imam Zahabi sendiri, Imam Zahabi bahkan minal mutaakhirin. Apa kata beliau? Kita meriwayatkan hadis Sayyidina Abu Hurairah, kana yuqallimu al-faru wa yaqussu sharibahu yawm al-jum'ah qabla an yakhruja ila shalah. Akhraj al-Bazzar wa Tabarani fil Awsat. Wa fi sanad Ibrahim bin Qudamah al-Jumahi la yu'raf. Faqala Adh-Dhahabi hadha khabarun munkar, kata Imam Dhahabi. Padahal di sini tidak ada mukhalafah, melainkan dia apa? Dia dhaif fi nafsi atau la yu'raf, majhul, munkar katanya. Jadi kalau mau khulasahnya lafaz munkar indal mutaqaddimin khususnya dan sebagian mutaakhirin, makna munkar di sisi mereka adalah, menurut mereka adalah mutlaqul khata' atau mutlaqut tafarrud. Ada juga yang khata'. Intinya bagi siapa yang istifadah dari kitab rijal atau jarh wa ta'dil harus tatabbu' setiap lafaz munkar yang ada di kitab-kitab tersebut. Makanya ada satu risalah doktorah yang akan dimunaqashah dalam waktu dekat, itu mengenai al-hadits allati qila fi ruwatiha munkar min Tahdhibil Kamal. Jadi dirasah khusus untuk kitab Tahdhibil Kamal, karena Tahdhibul Kamal kitab muwassa' dalam hal ini, jarh wa ta'dil. Kalau ada di situ ruwah yang dikatakan dia mungkarul hadis, kemudian ada hadisnya, itu dilakukan dirasah pada risalah tersebut. Itu penting dan itu memang adalah daur al-bahithin atau tullabil hadis pada zaman ini, bagaimana pada mustalah-mustalah yang ada di kutubil mustalah khususnya, yang ada di situ pembahasan yang lebih, yang memerlukan pembahasan lebih mendalam, yang belum ada di dirasah tatbiqiyahnya, dilakukan padanya dirasah tatbiqiyah, supaya apa? Dalam rangka menyempurnakan atau istimrornya juhud dalam ilmu ini. Tamam. Allahumma shalli. Kata
Apa kata beliau di sini? Mithalu Marwa bin Abi Hatim. Ini misal munkar versi Imam Ibnu Hajar Asqalani. Mithalu Marwa bin Abi Hatim min tariq Hubayb bin Habib wa huwa akhu Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri an Abi Ishaq an Al-Aizar min Hurayth an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa atazakka wa hajja wa shamma wa qara ad-dayfa dakhala al-jannah. Qala Abu Hatim huwa munkarun li'anna ghayra min thiqat rawahu an Abi Ishaq wa mawqufan wa huwa ma'ruf. Misalnya adalah riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hubayb, dari Abi Ishaq, dari Aizar. Syahidnya di sini apa? Kata Abu Hatim. Kata Abu Hatim apa? Huwa munkar. Kenapa? Karena yang lainnya minat thiqat rawahu dari Abi Ishaq mauqufan. Mana Abi Ishaq di situ? Syuf, an Abi Ishaq anil Aizar. An Abi Ishaq. Jadi madarnya Abi Ishaq dari Aizar bin Hurayth dari Ibn Abbas mauqufan. Sedangkan riwayatnya Hubayb ini meriwayatkan dari siapa? Meriwayatkannya dari Sayyidina Ibn Abbas marfu'an. Jadi ada khilaf di sini antara ar-raf'i wal waqf. Ar-rajih dia adalah apa? Al-waqfu. Sebagaimana nas Abu Hatim di sini yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar di sini di Nuzha. Dan misal ini sesuai dengan istilah munkar yang ditakrir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sini. Walaupun sekali lagi saya tanbih, ini berdasarkan yang kita istifadah dari para ulama. Mutaqaddimin banyak menggunakan munkar itu banyak menggunakan istilah munkar. Akan tetapi bukan khusus untuk riwayat dhaif yukhalif fi thiqah. Jadi istilah munkar mereka itu banyak digunakan dan punya beberapa makna. Baik itu mutlaqut tafarrud atau mukhalafatu thiqah. Al-thiqat atau ma huwa awthaq minhu atau tafarrud mutlaqut tafarrud sebagaimana ta'rif syadz Khalili. Jadi tiga ta'rif ini bisa ada di dalam istilah munkar mutaqaddimin. Tamam? Oleh karena itu saya sebutkan tadi tanbih bagi mereka yang istifadah dari kutub rijal atau kutub riwayat di antara kitab-kitab mutaqaddimin itu. Makanya ada satu bahith Baghdadi tahta isyraf risalah doktorah tahta isyraf Syekh Muhammad Bashar Awad Ma'ruf, punya risalah itu dah sekitar 5-6 tahun yang lalu takriban. Judulnya itu Asyadul Munkar wa Ziyadati Thiqah Muqaranah bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Di situ kesimpulan beliau bahwasanya tidak ada yang mentahqiq atau yang mentakrir definisi munkar sebagaimana yang kita baca sekarang ini kecuali Ibnu Hajar. Tamam? Jadi mutaqaddimin itu menggunakan munkar itu bisa jadi mutlaqul khata atau maknanya itu ausa'. Jadi bisa jadi munkar itu yang saya sebutkan tadi, tiga makna itu ada di dalam istilah munkar itu. Tamam? Makanya sekarang bahithin sibuk atau di antara juhud mereka adalah apa? Mencari tatabu' istilah-istilah munkar itu di sebagian kutub mutawalah untuk mentahqiq masalah ini secara tatbiqi. Apalagi didukung kita sekarang ini dengan alat hissiyah yang tidak ada di zaman para ulama mutaakhirin atau mutaqaddimin. Jadi kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Sakhawi hidup di zaman ini, untuk otomatis mereka sudah menyelesaikan untuk mentahqiq setiap masalah di dalam ilmu hadis ini. Jadi seperti itu. Tamam, mu'urifa bihada anna baina syadz, dari sini kita ketahui kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya perbedaan antara syadz dan munkar adalah umum wa khusus wajihi. Maknanya perbedaannya adalah antara keduanya, hubungan antara syadz dan munkar adalah umum wa khusus wajih. Artinya apa? Kalau kita buat dua lingkaran, yang pertama di sini syadz, yang kedua munkar. Kedua-duanya akan bertemu di dalam lingkaran kecil di sini. Tamam? Ibarat kayak seperti ini. Tamam? Lingkaran seperti ini. Cuman di sini ada lingkaran kecil. Tamam, kecil di sini. Yang di tengah ini, tamam? Ini mukhalafah. Ini syadz, ini munkar. Kedua-duanya bertemu dia apa? Sama-sama ada mukhalafah. Tamam? Bertemu di mana? Di mukhalafah. Tapi tidak bertemu dalam hal bahwasanya syadz mukhalafatu siapa? Mukhalafatu thiqah. Sedangkan munkar mukhalafatu dhaif. Jadi itu hubungan antara syadz dan munkar sesuai dengan takrirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi saya tidak menafikan, saya mengulasnya lagi bahwasanya ta'rif munkar itu secara mustalah, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan di halaman berapa nanti? Halaman
92 bahwasanya beliau sendiri menyebutkan istilah mungkar yang lain selain yang beliau sebutkan di sini sebagai istitrat di sini. Tamam, di halaman ke-92 nanti beliau akan menyebut istilah mungkar tapi bukan dengan makna yang beliau takrirkan di sini. Jadi sedangkan asyadz ada 3 pendapat tapi yang mu'tamad adalah ta'rifnya Ibnu Hajar. Lianna bainahuma syuf khususan min wajhin. Lianna bainahuma istima'an fi ishtiratil mukhalafah. Lianna bainahuma ay bain asyadz wal munkar istima', dua-duanya berkumpul. Dalam apa? Bahwasanya syadz dan munkar mensyaratkan adanya mukhalafah. Waftiraqan. Antara keduanya ada iftiraq. Sebagaimana saya sebutkan tadi, saya taswir tadi. Bahwasanya syadz adalah riwayat thiqah, sedangkan munkar adalah riwayat dhaif. Saya ulangi, bahwa anna syadz riwayat thiqatin aw saduq. Bahwasanya syadz adalah riwayat thiqah aw saduq sebagaimana yang kita singgung tadi. Wal munkar adalah riwayatnya dhaif. Wa qad ghafala man sawwa bainahuma. Yani maksud di sini mu'alliq sebut di sini la'allahu, bisa jadi atau kemungkinan ini maksud oleh beliau adalah al-Imam Ibnu Shalah, dan itu kalau langsung dirujuk ke Imam Ibnu Shalah kita akan fahami dari ibarah Ibnu Shalah dalam 2 bab ini asyadz munkar bahwasanya kelihatan memang beliau menyamakan atau mentaswiyah antara munkar dan syadz sebagaimana saya sudah singgung tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kita akan membahas pada pembahasan yang akan datang mengenai al-mutaba'ah. Jazakumullahu khairan.